Julianelis STM SOS, penyuluh agama Katolik Kota Pontianak yang sudah terhubung via Zoom bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, salam sehat, apa kabar? Baik, sehat ya. Bapak juga mudah-mudahan sehat selalu. Baik Bu. Oke, baik. Perjalanan iman pagi hari ini Lentera Minggu tema yang akan dibahas ya. Ya, Ya, baik. Silakan Pak Yakobus. salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Mari kita membuka Lentera Minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu yang mempertemukan kami kembali, sehingga kami dapat mendengarkan firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas media RRI Pro 1 Pontianak yang telah menyiapkan Lentera Minggu ini. Semoga perjalanan iman kami untuk mengikuti Yesus Kristus, Sang Sabda, Sang Firman, yang menjadi manusia, menjadi pribadi-pribadi yang selalu diberkati dalam kasih Kristus. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman adalah jawaban kita kepada Allah. Iman adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Dan iman merupakan perwujudan cinta kasih Allah kepada kita, sehingga kita menjawab cinta kasih Allah dengan bahagia, sukacita, dan bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema Lentera Minggu kita pada hari ini adalah perjalanan iman. Untuk itu, marilah kita mendengarkan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya, dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, perjalanan iman seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dimanifestasikan dengan kata-kata. Perjalanan iman ini membuat kita yakin dan percaya bahwa Allah memilih kita, bukan sesuatu hal yang biasa. Hal yang luar biasa dianugerahkan kepada kita, iman. Dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, dan bacaan hari ini berkisah tentang percakapan antara Nikodemus dan Yesus.
Tentu, dia tidak datang hanya untuk melempar pertanyaan yang terkesan kurang bermutu itu. Nikodemus adalah seorang yang pintar, dan dia sudah berumur. Nikodemus merupakan orang Yahudi dan juga orang Farisi yang benar-benar mengimani firman dan sabda Tuhan yang berasal dari ajaran Nabi Musa. Dia sepertinya ingin berdiskusi hal lain yang lebih dalam, hal mengenai keintiman bersama Allah. Allah yang menyertai manusia dan Allah yang menjadi manusia menjadi suatu gerakan iman bagi dirinya yang telah memiliki iman dari kepercayaan para leluhur dan diwariskan kepada dirinya. Nikodemus adalah seorang pribadi yang ingin dekat dengan Allah. Tetapi kedekatan dengan Allah ingin dia rasakan dengan berdiskusi dan berdialog dengan Yesus yang merupakan Sang Mesias yang dipercaya oleh banyak orang, apalagi oleh para muridnya. Sehingga Nikodemus dengan diam-diam datang ke hadirat Yesus pada waktu malam hari dan berdiskusi dengan Yesus tentang bagaimana perjalanan imannya. Yesus memahami isi hatinya ketika Nikodemus bertanya. Yesus lantang menjawab, hanya orang yang dilahirkan kembali akan dilahirkan dari atas sana, akan melihat kerajaan Allah. Jawaban Yesus justru membuat Nikodemus semakin penasaran. Bagaimana seseorang yang sudah dewasa atau seseorang yang sudah berumur bisa lahir kembali? Apa yang dimaksud oleh lahir kembali itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi Nikodemus. Dan justru apa yang dimaksudkan Yesus ini membuat hati Nikodemus berkobar-kobar. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, apa yang disampaikan Yesus bahwa manusia harus lahir kembali menjadi sesuatu iman yang membuat Nikodemus tertantang untuk menjadi pribadi yang lebih memahami siapakah Allah itu. Sehingga pertanyaan Nikodemus membuat dirinya justru menjadi penasaran. Kebimbangan dalam hatinya mulai terkuak. Dan Yesus tidak ingin Nikodemus berdiskusi tentang dirinya dan segala kehebatan yang dilakukannya. Ini yang dilakukan Yesus karena Yesus menyatakan dirinya dengan rendah diri dan rendah hati kepada manusia. Dan kerendahan diri manusia yang ada di dalam Yesus membuat Nikodemus semakin penasaran. Kerajaan Allah yang akan hadir di dalam diri Nikodemus merupakan kerajaan yang diinginkan oleh dirinya. Mulai dia percaya kepada Allah sampai sudah beranjak dewasa dan berumur ini. Dan dari dialog ini, Nikodemus melihat suatu keyakinan bahwa iman berasal dari sesuatu yang nyata. Iman bukanlah dari sesuatu yang mengambang, tetapi iman berasal dari kerendahan diri manusia dan kerendahan hati manusia untuk menerima Sang Sabda, Sang Firman yang menjadi manusia. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, Yesus tidak ingin menonjolkan kehebatannya, dan Yesus tidak ingin berdiskusi tentang apa yang telah dilakukannya. Dan disinilah iman Nikodemus mulai bertumbuh. Yesus ingin berdialog dengan Nikodemus supaya imannya menjadi nyata tentang siapakah Allah itu. Percakapan yang teristimewa itu terjadi pada malam hari. Dan kita tahu bahwa Nikodemus
hanya bisa datang kepada Yesus pada malam hari supaya dia tidak dipersalahkan oleh kelompoknya, di mana kelompoknya memang mencari kesempatan untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Karena orang banyak mengikuti Yesus bukan karena sesuatu yang dibuat Yesus, tetapi karena memang karya nyata dari Sang Sabda yang menjadikan manusia dibebaskan dari belenggu iblis dan dibebaskan dari belenggu-belenggu penyakit yang membelenggu iman para orang banyak yang telah mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam adalah simbol kegelapan. Kegelapan sering dikaitkan dengan dosa dan kehancuran. Nikodemus bertemu dengan Yesus yang adalah sumber terang. Dan sumber terang itu nyata di hadapannya. Di dalam Yesus, semua kegelapan dihancurkan. Kegelapan dunia, kegelapan yang berasal dari iblis, dan kegelapan yang berasal dari hawa nafsu manusia. Kegelapan-kegelapan itu dihancurkan oleh Sang Terang. Manusia bebas dari kegelapan dengan tadinya yang berasal dan membuat dirinya tidak memahami Sang Terang. Dan manusia dibebaskan dari kegelapan dengan hadirnya Yesus Kristus. Nikodemus semakin berkobar. Nikodemus mengalami keselamatan. Yesus, terang yang benar, ia jumpai dan memberikan makna baru dalam hidupnya. Imannya kepada Yesus terus bertumbuh dan semakin berkembang. Perjalanan iman Nikodemus mengantarkannya menemukan Sang Firman, Sang Sabda, Sang Terang, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dalam kehadiran Yesus Kristus di dalam dirinya, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya sebelumnya adalah sia-sia. Dan kegelapan yang menyelubunginya telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Jawaban Yesus cukup membingungkan Nikodemus. Jawaban ini merupakan jawaban misteri agung yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus bukan sekedar menjawab pertanyaan Nikodemus, tetapi memberikan jawaban kasih yang sempurna. Jawaban yang dinanti-nanti Nikodemus, dan jawaban yang dinanti-nanti oleh banyak para orang Yahudi pada waktu itu. Dan ini berlaku untuk zaman sekarang. Bagaimana mungkin orang setua dia harus dilahirkan kembali? Pernyataan Yesus membuat sesuatu hal menjadi aneh. Orang harus dilahirkan kembali ketika berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan Nikodemus memaknai ini dan merasakan ini dengan hati yang berkobar-kobar, dan dirinya dilahirkan kembali karena telah berjumpa dengan Sang Sabda. Itulah makna baptis yang dihadirkan Yesus kepada dirinya. Forma baptis atau kata-kata baptis yang diucapkan oleh Yesus Kristus kepada dirinya tidak hanya forma yang biasa saja. Yesus memilih sabdanya, dan itulah baptis. Karena kehendak Allah adalah kehendak yang harus didengarkan oleh banyak orang, termasuk dirinya. Sebagai pengagum Yesus, ia paham yang dimaksudkan Yesus adalah dilahirkan kembali secara rohani. Kepahaman Nikodemus membawa kita memahami bahwa setiap manusia adalah makhluk rohani, dan makhluk rohani memiliki kepahaman dan ketahuan kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta yang hadir di depannya merupakan Sang Cinta, Sang Firman, Sang Sabda, Sang Terang. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia hadir di depan Nikodemus sebagai pribadi manusia yang rendah hati dan mewujudkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia untuk menyapa, dan begitu besar kasih setia
kasih cinta Allah kepada umat manusia. Ini tidak tersulit atau bukanlah titik tersulit dalam perjalanan hidup seorang kembali secara rohani. Dan tidaklah sulit bagi orang yang ingin bertobat dan kembali kepada Kristus. Dan merupakan titik tersulit dalam perjalanan hidup seorang beriman. Orang yang telah jatuh atau orang yang berada dalam kegelapan harus diselamatkan. Penyelamatan itu harus terjadi karena kehendak Allah sendiri. Dan kehendak Allah itu nyata dihadirkan di depan Nikodemus. Orang yang telah jatuh dari Tuhan seringkali merasa kesulitan untuk kembali ke jalan yang benar, meninggalkan semua kenikmatan dosa, dan memulai sesuatu yang baru bukan hal yang mudah, karena dosa merayu-rayu diri manusia untuk membuat manusia jatuh kembali. Hanya bila orang mau berkurban seperti Kristus, menanggalkan kealahannya dan menjadi manusia, akan dengan mudah melakukannya. Kebangkitan Kristus menjadi puncak kemenangan, sekaligus kelahiran baru di dalam iman yang benar akan Allah. Dalam paruh kedua nanti kita akan lebih mendalami perjalanan iman pribadi kita masing-masing dalam memaknai Sang Firman, Sang Sabda, Mesias, Yesus Kristus. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.